Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita soal haji ini bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kalau kita bicara soal biaya haji, kita mengatakan tadi bukan soal mampu secara mental ya, tapi mampu secara finansial begitu ya. Misalnya gaji seseorang karyawan itu kurang lebih sekitar berapa? 50 jutaan atau berapa Kiai yang sebetulnya dianggap sudah mampu untuk harus siap berhaji. Iya. Jadi kalau besaran seperti itu tidak kembali kepada agama, tetapi kepada masing-masing orang. Haji itu kan bilang gini, ayat Qur'annya bilang manis tato'a ilaihi sabila, tergantung kemampuannya. Kemampuan di masa lalu itu kan dibeda-bedakan. Ada yang mampu berjalan kaki, ada yang mampu tapi menggunakan kendaraan. Nah, ketika mampu menggunakan kendaraan, maka beban finansialnya kan berbeda dengan yang jalan kaki. Sama dengan pola keuangan sekarang. Dulu di masa Rasulullah, orang itu dikatakan mampu kalau dia punya azat. Zat itu bekal. Bekal yang dia bawa dan bekal di mana dia meninggalkan keluarganya, warrahilah dan kendaraan. Ini berarti kan akomodasi dan transportasi. Kehidupan di masa Nabi itu pasti berbeda dengan kehidupan di masa saya. Di masa Nabi tidak ada orang bekerja kemudian punya gaji, kemudian dia tahu bonus akhir tahun, ada hitungannya lah. Mbak Eva lebih pintar dari saya, gitu nggak ya begitu kan? Kalau pejabat ada tunjangan A, B, C, D. Nah, kemudian dia berhukum secara zahir ya. Secara zahir saya di perusahaan ini kayaknya dicintai dan dibutuhkan. Maka kayaknya bos nggak akan lah mecat saya dalam rentang waktu 2 tahun misalnya. Atau dia pegawai negeri. Yang boleh dikatakan kalau normal-normal saja kan tidak ada pegawai negeri itu dipecat. Gitu lah ya. Nah, maka dia kemudian punya penghasilan nih. Katakan tadi Mbak Eva nyebut angka misalnya 50 juta. Misalnya. Kalau dia berangkat haji 50 juta, ya kan boleh jadi dia merasa keberatan. Bayar sekian. Tapi dia bilang begini, saya punya gaji. Kebutuhan saya setiap bulan kan sudah tahu dia. Sebenarnya untuk dapur di rumah, kendaraan, misalnya dia punya KPR rumah, dia punya ini, dia udah teratur tuh. Kemudian dia tahu bahwa setiap bulan dia punya uang sisa itu 10 juta. 10 juta itu uang yang sudah aman. Artinya semua yang menjadi kewajiban dia, kalau laki-laki misalnya suami, istri, suami dan bapak, untuk istrinya, untuk anaknya, semuanya sudah. Kemudian dia bilang nih, kalau saya kemudian menyicil dengan travel, biaya haji berapa? Misalnya lah ya, Pak, kalau yang berangkat tahun ini juga misalnya 300 juta misalnya. Kita nggak usah ideal dia daftar ya, 300. Dia bilang 300 juta saya nggak punya. Tapi kalau 300 juta ini dibayar dalam 2 tahun, berarti setahun kan 150 juta kan. Nah 150 juta dibagi 12 bulan, itu kan keluar angka 10, 11, 12. Saya 12 juta sebulan kayaknya mampu nih. Misalnya, mampunya itu tidak membahayakan orang lain. Nggak boleh juga kemudian dia ngambil pembiayaan dari bank syariah, atau misalnya dia berhutang kepada orang, terus begitu pulang istrinya disuruh puasa seumur hidup. Mulai sekarang bunda puasa ya, anak-anak puasa Daud lah. Nggak boleh, karena kan tidak menjadi kewajiban mereka untuk itu. Atau kemudian standarnya diturunkan, nanti kamu nggak usah kuliah deh, tamat SMA langsung kerja ya. Kenapa? Bapak mau haji. Nggak begitu caranya. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi seperti kebiasaan dan standar yang wajar, kemudian ada kelebihan, tentu ini sudut pandang yang berbeda kan. Secara umum berhutang untuk haji itu tidak dianjurkan dalam agama, karena ayatnya mengatakan manistato'a ilaihi sabila. Tetapi dengan sistem keuangan seperti hari ini, kita rasanya tidak tenang juga ya. Kalau mampu membeli mobil kedua dan mobil ketiga, dan itu mobil juga di atas standar rata-rata, tapi kemudian tidak mampu untuk melakukan ibadah haji hanya semata karena uang cashnya nggak ada. Oke, jadi artinya kita menyicil untuk biaya ibadah haji itu boleh sebetulnya? Tidak ada larangannya kalau melihat kondisi tertentu. Jadi saya tidak juga diartikan oleh para pemirsa berarti Faiz membolehkan orang mengambil pembiayaan berhutang haji, bukan. Tetapi kalau ada kasus seperti itu, yang dia misalnya
misalnya nih, ya kita sederhana aja, ada pemain bola dikontrak 5 tahun. Iya. Ada orang bekerja di satu perusahaan, dia baca kontraknya 5 tahun kok. Gajinya sekian, THR-nya sekian, tunjangannya sekian. Dia hitung. Berarti setelah 5 tahun, uang saya itu sekian. Maka orang-orang seperti ini kan ngambil rumah. Yang asalnya punya mobil dengan merek tertentu, ngambil mobil kedua kan. Pertanyaannya, kalau seandainya dipakai untuk haji apa tidak lebih baik? Iya. Menggugurkan kewajiban dia. Nah, orang-orang yang seperti ini boleh saja. Tetapi kalau dia tidak punya apapun untuk dijadikan alat pembayar, atau misalnya dia punya rumahnya dia jual untuk berangkat haji, nanti pulang haji dia ngontrak gitu. Itu tentu tidak dianjurkan oleh agama. Dan sama sekali tidak menggugurkan keabsahan dari ibadah hajinya itu sendiri ya, Kiai ya? Jadi hutang, cicilan itu tidak berkaitan dengan sah dan tidak sahnya haji. Dia menentukan wajib atau tidak wajib haji. Kalau saya punya uang, saya kan jadi wajib haji. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak wajib haji. Kalau saya tidak punya uang, tapi dihajikan orang lain, haji saya sah kan? Kalau saya tidak punya uang, tapi saya jual mobil saya, kemudian anak-anak sepakatlah mulai besok naik MRT misalnya, ya kan? Maka haji saya tidak terkait itu. Jadi nggak ada sah dan tidak sahnya. Tapi kemampuan secara finansial, secara umum, fisik dan kesehatan itu terkait taklifnya. Saya wajib atau tidak wajib, bukan pekerjaan ibadahnya sah atau tidak sah. Oke, baiklah. Semoga itu bisa menjawab tentunya pertanyaan pemirsa soal bagaimana kemudian kalau harus mencicil ya atau mengkredit biaya ibadah haji. Baiklah, pada segmen selanjutnya kami akan kembali dengan pembahasan soal seperti apa hidup berkah itu. Karena tentunya banyak orang yang mengharapkan hidup berkah, namun seperti apa seharusnya seseorang harus melakukannya. Temukan jawabannya saat lagi, dan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.